berhubung anaknya orang desa tidak mampu bersekolah ke sekolah favorit dan lain sebagainya, akhirnya saya melanjutkan ke penghasilan saya untuk biaya hidup itu nggak bisa, malah kurang. Ya, maksudnya 11 Mei itu pembukaan Rumah Sakit Bina bertepatan dengan ulang tahunnya Bapak Atna gitu. Waktu itu Pak. Iya, betul. Jadi Bapak Atna waktu itu ulang tahun kasih kadonya rumah sakit. Iya. Di perjalanan waktu saya sakit sampai sembuh, saya nulis buku ini. Bukunya adalah menceritakan tentang sakit saya dan sampai sembuh, sampai mimpi ke depan. Jadi kalau saya ingat buku ini dan juga ingat perjuangan daripada adik saya, aku ikut kudu nangis, Mas. Oh, ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bina Talk. Dan di Bina Talk kali ini adalah sesi yang sangat spesial karena memperingati anniversary Rumah Sakit Bina Bakti Husada yang ke-7. Kalau biasanya Bina Talk kita kedatangan dokter spesialis membahas tentang seputar dunia kesehatan. Nah, pada kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi rumah atau kediaman dari owner kami, dari pemilik Bina Group, yaitu Bapak Atna Tukiman, Sarjana Ekonomi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore juga, Mas Tati. Sehat, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Selalu sehat, Bapak. Alhamdulillah, berkat dukungan, doa, dorongan bersama. Tetap sehat, tetap semangat untuk menatap pagi dan senja berikutnya. Terima kasih Bapak. Mungkin belum banyak mungkin yang mengenal lebih dekat ini dengan Bapak Atna. Mungkin bisa diceritakan Bapak kehidupan dari masa kecil, lahir dari kota mana, dan akhirnya bisa masuk ke Rembang itu seperti apa Pak ceritanya? Oh begitu ya. Saya ini lahir di Gunung Kidul, tepatnya di Desa Sambirjo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, di mana saya sendiri itu ya anak seorang petani kecil ya. Tiap hari ya biasa ke Tegal, ke sawah, ngarit, kemudian membantu orang tua dan lain sebagainya itu biasa. Sekolah SD juga di Gunung Kidul, di Sambirjo. Waktu itu di sana juga tidak ada TK, wong desa Mas ya. Oh, belum ada TK Pak? Belum ada. Ya. Kemudian masuk SD, ya. Kemudian SMP. Nah, waktu itu saya milih di sana SMP-nya nggak ada. Kebetulan waktu itu ada SMAP. SMAP itu singkatan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama. Waktu itu ada SMAP. Sekitar tahun 70-an ya. Nah, SMAP selesai, kemudian berhubung ya anaknya orang desa tidak mampu bersekolah ke sekolah favorit dan lain sebagainya, akhirnya saya melanjutkan ke SMEA ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang ya menjadi SMK itu ya. SMK ya, sekarang SMK itu. Ya, itu yang saya rasakan waktu itu memang ya sekolah di SMK itu Mas ya. Jadi pelajaran apapun, utamanya pelajaran yang ada kaitannya dengan hitung-menghitung, itu saya sangat suka. Oh, ya, ekonomi Pak ya, sekarang Jadi waktu itu ada pelajaran hitung dagang, ya ada pelajaran tata buku dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin ya akuntansi lah. Kalau sekarang dulu namanya tata buku. Nah, pelajaran-pelajaran itu saya sangat suka dan sangat senang. Ya. Terus tahun 70-an selesai sekolah, utamanya kan pengen bantu orang tua lebih banyak, lebih besar. Nah, semula hanya membantu waktu itu di Tegal, ngarit dan lain sebagainya. Otomatis setelah sekolah SMEA itu saya ingin membantu orang tua. Jadi cita-cita saya pokoknya saya kalau sudah besar, kalau sudah lepas sekolah, jangan sampai
merepotkan orang tua. Cita-cita saya cuma sebatas itu. Jadi saya harus mampu mandiri, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kalau bisa membantu, tapi nek nggak bisa membantu, jangan ngerepoti. Ya, jangan ngerepoti. Itu menjadi prinsip saya. Akhirnya terus saya itu mencari kerja oleh kakak sepupu saya. Yang ada di Pekalongan sana. Waktu itu PLKB tahun 70-an. Ya cari rumah, cari kos dan lain sebagainya. Penghasilan saya untuk biaya hidup itu nggak bisa. Sudah habis malah kurang? Malah kurang. Malah kurang. Ya, maksudnya waktu itu honor itu hanya ya 1.500. Ya, sementara untuk makan saja tiap bulan habisnya 3.000 rupiah loh Mas waktu itu. Waktu itu sudah banyak. Ya, iya bukan juta seperti sekarang, tapi waktu itu 3.000 rupiah. Ya. Nah, honor saya cuma sekitar 1.500. Ya. Harga beras belum ada 10 rupiah waktu itu. Ya. Per kilonya itu ya? Per kilo. Per kilo. Ya. Ya, terus nggak cukup. Saya kan bingung, cita-cita saya ini tidak pengen merepotkan orang tua. Kalau bisa malah membantu. Akhirnya saya oleh teman ya diajak masuk suatu lembaga pembiayaan. Ya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, masalahnya perusahaan itu sekarang juga sudah mundur, ya, sudah nggak ada masalahnya. Nah, waktu itu saya dipindah, ya, masuk pertama itu di daerah Brebes sana. Setelah Brebes, saya dipindah ke Surabaya, dipindah ke Situbondo, Jawa Timur, kemudian dipindah ke Bojonegoro, dipindah ke Tuban, kemudian dipindah ke Solo, terakhir saya dipindah ke Rembang. Nah, Rembang berarti di tahun ya, masuk Rembang tahun 82-83 itu. Ya. Nah, setelah di Rembang, kebetulan saya ini kenal calon istri, yaitu yang sekarang ibunya anak-anak itu. Iya. Ya, kenal 83 itu Pak, ya, kenal waktu kita masuk. Ya. Waktu itu Bu Adna masih di waktu itu kerjanya istri saya di dinas pertanian. Dinas pertanian sih. Iya. Dinas pertanian. Di situ saya kenal, otomatis kan saya masih bujang, istri saya juga masih segel. Lah, ada hubungan emosional. Ya gampangane cara saiki ya pacaran. Tapi pacarane wong biyen kan yo beda lagi. Ya cuman ketemu, saling lihat, saling tertawa, begitu saja. Ya. Kalau misal sekarang itu berapa tahun Pak pacarannya Pak? Ya nggak lama. Jadi pacaran saya ini sekitar ya akhir tahun 84, kemudian Juli 85 itu menikah. Jadi ya sekitar 6 bulan lah. 6 bulan, kurang dari setahun ya? Kurang dari setahun. Terus menikah dengan istri. Sementara saya ini kerja di lembaga pembiayaan dan pindah kota. Gitu. Setelah beristri otomatis rasanya kan nggak enak Mas kalau pindah-pindah. Terus istri gimana? Istri juga kerja dan lain sebagainya. Lah saya sendiri di sini di rumah ini juga memang istri saya rumahnya yo ini Mas. Oh dulu di sini Pak tadi? Iya rumah istri saya sih. Dari awal memang sini. Ya. Nah, terus saya ini melihat peluang. Jadi peluang yang saya lihat orang-orang Sidowayah ya di sini pencahariannya itu bikin gerabah. Ya betul. Waktu memang Sidowayah terkenal pengrajin gerabah. Ya, bikin gerabah, ada yang bikin gendeng, ada yang kuali, ada yang celengan, ada yang kendi dan lain sebagainya. Nah, waktu itu belum ada yang menghimpun, mengakomodir. Kemudian tahun 1984 ya. Itu saya ada gagasan. Ya, mendirikan koperasi gerabah itu. Ya, kemudian saya bersama masyarakat
yang jumlahnya tidak banyak, waktu itu sekitar 20 orang. Ya. Saya dirikan koperasi gerabah di Kelurahan Sidowayah. Ya, awal mula rapatnya di Kelurahan Sidowayah, Pak. Ya, tepatnya ya di Balai Kelurahan Sidowayah. Ya, waktu itu lurahnya masih almarhum Bapak Paidi, waktu itu tahun 84 itu. Nah, setelah saya mendirikan koperasi, kelihatannya koperasi waktu itu juga semakin berkembang dan lain sebagainya. Ya, anggotanya dari para pengrajin gabah itu. Tapi begini, ya setelah sesuai dengan perkembangan zaman, ada ya pengrajin plastik, ada plastik itu loh, Mas. Ya, akhirnya pengrajin gerabah ini semakin kalah, semakin hilang. Ya nggak mampu bersaing lah dengan plastik. Kemudian juga budaya masyarakat kan cari yang sangat praktis, simple. Cari yang simple. Ya, akhirnya gerabahnya hilang, tapi koperasinya terus berkembang menjadi koperasi serba usaha. Jadi dulu juga ada angkuta, kemudian ada pertokoan dan lain sebagainya. Jadi anggotanya tidak dari pengusaha gerabah aja. Ya, jadi terus dirubah ya awal tahun 90 itu menjadi koperasi serba usaha Bina Raharja. Awal mulanya itu ya KSU. Usahanya ya macam-macam. Kemudian sekitar tahun 2000, yaitu waktu itu juga sudah bisa berkembang simpan pinjamnya, Mas. Saya lihat yang mampu berkembang itu hanya simpan pinjam. Dan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan pemerintah, itu usaha simpan pinjam tidak boleh dicampur adukkan dengan usaha-usaha yang lain. Nah, kemudian ya akhirnya sekitar akhir tahun 90-an saya rubah menjadi koperasi simpan pinjam. Oke, berarti namanya dari KSU mulai dari tahun 80. Ya, akhir tahun 90-an. Akhir tahun 90-an itu menjadi KSP Bina Raharja. KSP Bina Raharja. Waktu itu kantornya juga belum di Jalan Pemuda itu. Belum yang sekarang itu, Pak. Masih kontrak. Jadi ya pindah-pindah. Kontrak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pindah gitu. Ya, waktu itu, Mas. Kalau tantangan awal sendiri, Pak, waktu mendirikan KSP Bina Raharja itu tantangan awalnya seperti apa, Pak? Untuk memulai bisnisnya waktu itu. Berhubung saya sendiri sudah berawal bekerja di lembaga pembiayaan, sehingga manajemen untuk mendirikan koperasi simpan pinjam yang kegiatannya tidak beda jauh dengan apa yang saya lakukan itu kendala-kendala yang lain tidak begitu ada, jadi mudah saya atasi. Itu mudah saya atasi karena di pengalaman sebelumnya sudah masuk di dunia itu juga akhirnya berkembang, banyak yang bergabung menjadi anggota, otomatis karyawan dan lain sebagainya juga saya tambah. Ada Pak Pri, ada Pak Minto, ada Pak Sabarno, ada Pak Supana, ada yang lain dan lain sebagainya. Semakin banyak, kemudian juga daerah layanannya juga semakin luas. Kemudian buka cabang, ada di Pamotan, di Blora, di Bojonegoro, di daerah-daerah yang lain. Sesuai dengan perkembangan koperasi yang sampai sekarang juga masih terus saya kembangkan. Kelebihan daripada kemampuan saya masih ada. Akhirnya setiap ada peluang, misalkan kerjasama dengan Pertamina, saya juga masuk di sana. Akhirnya sekitar tahun 2006 saya mulai kerjasama dengan Pertamina.
Ya saya dirikan SPBU. Bina Migas itu enggak? Ya dengan PT. Dirikan PT Bina Migas itu. Di 2006 itu berarti? Ya, mulai dari 2006. Ya, sampai sekarang juga masih terus. Kemudian juga yang lain ada PT Adi Saptia, karena ya, ada pihak lain yang nggak kuat ngupeni PT itu, ada PT-nya yang kemudian saya ambil alih, PT Adi Saptia yang mengelola pengisian gas itu yang ada di daerah Pati sana. Itu ada. Terus berkembang. Selain itu saya juga walaupun saya bekerja, tapi juga memikirkan ibadah, Mas, otomatis juga pergi haji. Waktu pergi haji itu kebetulan saya sendiri bergabung dengan teman-teman yang waktu itu jamaahnya itu ada pimpinan rumah sakit, ada dokter spesialis, ada Kapolres dan lain sebagainya. Nah, waktu itu ketemu otomatis ya ngobrol dan nanyakan usaha saya. Ini berarti menuju ke pendirian rumah sakit Bina, Pak? Oh ya. Iya. Nanyakan usaha saya. Otomatis juga saya jelaskan. Bukan saya sombong, tapi memang adanya itu ya saya jelaskan. Saya ditanya ya Mas. Iya, betul, Pak. Ya saya ditanya ya saya jelaskan. Kemudian saran dari para dokter, kepala rumah sakit dan lain sebagainya itu menyarankan, ya Pak Arnas ya bisa seperti ini, nek bisa ya usaha ditambah di bidang sosial yang lain gitu ya. Jadi mungkin terus saya nanya, lah yang paling praktis dan paling kira-kira nanti saya juga bisa ngawal, kira-kira usaha apa Pak? Pak Dokter, saya matur gitu. Nah, terus beliau mengasih masukan rumah sakit. Saya sendiri kan kaget, loh, rumah sakit, Pak, ya tiba-tiba begitu, rumah sakit. Otomatis rumah sakit kan butuh ya persiapan yang ya luar biasa besar. Masalahnya yang saya tahu, rumah sakit itu ada 3 permasalahan. Itu harus padat modal, padat teknologi, kemudian juga padat masalah. Sementara latar belakang saya di dunia kesehatan itu tidak ada. Apa bisa? Lah itu terus menjadi angen-angen di benak saya. Apa iso dan sebagainya. Ya, saya pikir terus, ya sering saya sampaikan kepada yang lain. Nah, kebetulan tiap saya besok orang sakit, misalkan yang sakit itu 10 orang yang di rumah sakit, ya teman-teman saya misalkan 10 orang, yang 8 orang kok saya harus besok di luar kota. Ya ada Pati, ke Kudus, ke Semarang, ya, orang sekitar saya. Ya termasuk orang sekitar desa ini, orang Sidowaya sendiri. Yang ke rumah sakit setempat hanya 2 orang. Otomatis kan ya masyarakat kita itu di Kabupaten Rembang masih sangat kurang masalah pelayanan kesehatan. 80% berobat ke luar Rembang. Ya. Nah, kemudian saya juga sering ketemu kepala dinas kesehatan. Saya sering nanyakan permasalahannya apa. Ke orang Rembang kebanyakan berobatnya malah di luar Rembang, nggak di Rembang sendiri gitu Mas Adit. Terus dijelaskan oleh beliau bahwa di Kabupaten Rembang bangsal untuk nginap rumah sakit itu masih sangat kurang. Sesuai dengan ketentuan WHO, kata beliau, itu kebutuhan bed rumah sakit itu minimal itu 1/mil dari jumlah penduduk. Otomatis penduduk Kabupaten Rembang itu kan jumlahnya sekitar 600
ribu. Iya, 600 sekian. 600 sekian, sekitar itu. Otomatis kebutuhan bed rumah sakit sesuai dengan kebutuhan WHO tadi harus ada 600. Harus ada 600 bed. Bed ya rumah sakit. Nah waktu itu di Rembang itu sudah ada rumah sakit daerah RSUD, kemudian juga ada rumah sakit Islam. Nanti saya juga nanya jumlah bed di jumlah bed dengan dua rumah sakit itu. Nah ternyata jumlah bed di dua rumah sakit itu belum ada 200. Ya, dari dua rumah sakit loh Mas. Ada dua rumah sakit Pak. Ya. Kemudian terus saya berpikir, oh iya, berarti kebutuhan kesehatan di Kabupaten Rembang ini masih sangat kurang jauh. Akhirnya saya sering konsultasi dengan banyak pihak dan mosok ngetikno rumah sakit itu angel. Memang ya angel, berhubung saya tidak bisa. Nah, saya sendiri akhirnya nyari konsultan. Kemudian ketemu orang undang konsultan otomatis, terus dijelaskan waktu itu tahun 2014. Ya, 2014. Nah, akhirnya terus dibantu, termasuk dibantu nyeting kamar-kamar bangsal rumah sakit, dibantu termasuk waktu pendirian rumah sakit itu juga. Ya tepatnya itu tahun 2016. Ya sekitar bulan Juli lah. Ya kegiatan saya kebanyakan saya mulai bulan Juli. Oh, betul Pak G. Semua Pak G. Ya. Ya semua. Ya bulan Juli saya mulai 2016. Kita mulai rumah sakit itu, kita bangun, ya selesai 2018. Oleh teman-teman, saya nggak tahu, saya juga nggak ingat, masalahnya dari dulu saya sendiri tidak pernah merayakan hari ulang tahun saya. Jadi wong desa Mas ya. Orang ngeling-ngeling, oh nggak ingat-ingat. Berhubung sudah siap semua, itu rumah sakit itu tepatnya 11 Mei 2018 itu minta diajak diresmikan di grand opening grand opening. Akhirnya waktu itu berhubung sudah siap semua, ya tanggal 11 Mei 2018 ya, dimulai grand opening rumah sakit itu. Nah, jadi sahabat Bina bagi yang belum tahu, 11 Mei itu pembukaan rumah sakit Bina bertepatan dengan ulang tahunnya Bapak Atna waktu itu Pak Gi. Iya betul. Jadi Bapak Atna waktu itu ulang tahun, kasih kadonya rumah sakit. Begitu Pak Gi. Ya saya syukuri termasuk dengan perjalanan waktu, ya rumah sakit itu semakin hari itu saya lihat dengan perkembangan pasien, perkembangan tenaga medis, ya, perkembangan dokter yang dari hari ke hari semakin baik. Kemudian juga masyarakat banyak yang menginfokan ke saya bahwa rumah sakit Bina pelayanannya juga oke Pak, oke. Saya semakin senang. Saya semakin senang. Jadi memang tujuan utama pendirian rumah sakit itu berarti udah berhasil lah Pak G. Karena waktu Insya itu Allah kan begitu. Memang untuk sosial. Jadi memang Insya Allah begitu. Insya Allah. Ya. Sama ini mungkin Pak. Jadi kan lebih spesifik lagi mengenai rumah sakit Bina. Ini kan sudah berusia 7 tahun Pak. 7 tahun ya. Tahun ini kan sudah 7 tahun. Mungkin ada pesan atau kesan untuk teman-teman yang ada di rumah sakit, untuk manajemen serta karyawan dan staf yang ada di rumah sakit Bina Bakti Husada sendiri Pak. Ya bukan cuma pesan, tapi saya mengajak. Karena cuma pesan tok kan yo. Mengajak berarti. Ya mengajak. Ya, ayo bareng-bareng kita mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya yang saat ini sudah sangat terlihat manfaat dari rumah sakit itu. Ya pasien yang masuk ya kelihatannya sekarang bukan cuman dari Kabupaten Rembang, tapi yang saya lihat dari Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dari Cepu, dari daerah Tuban, Jatirogo dan lain sebagainya sudah semakin banyak, dan tiap
saya berkunjung, tempat parkir dan lain sebagainya penuh terus. Itu artinya manfaat dari rumah sakit itu semakin besar. Untuk itu pengabdian yang sudah baik ya selama 7 tahun ini, ayo terus kita jangan lengah. Ayo kami mengajak untuk terus ditingkatkan, untuk ngabdi bersama-sama pada masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya, agar pengabdian kita ini manfaatnya juga semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kami sendiri tidak akan puas sampai di situ. Jadi ayo bareng-bareng ngabdi kita. Hidup ini untuk apa? Otomatis ya kata Winasis, kata orang pinter, katanya sebaik-baiknya orang hidup menjadi orang yang manfaatnya untuk masyarakat itu semakin banyak. Ayo kita berjuang bersama-sama. Ayo para dokter, para perawat, para bidan, para tenaga medis, kemudian masyarakat yang tergabung, yang dipimpin oleh direktur rumah sakit dan manajemennya, bersama-sama, ayo kita tingkatkan terus pengabdian kita agar manfaat daripada rumah sakit ini, manfaat daripada kita ini untuk masyarakat semakin besar. Intinya itu. Jadi saya punya cita-cita walaupun usia saya sudah cukup, rumah sakit ke depan agar terus walaupun saya sudah tidak ada dan lain sebagainya, biar menjadi rumah sakit yang manfaatnya juga untuk masyarakat Rembang semakin besar juga bersama dengan rumah sakit yang ada di Kabupaten Rembang. Jadi kita tidak perlu bersaing, tapi bersinergi. Untuk apa? Ya tadi untuk kesehatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Ya intinya di situ itu. Ya. Kembali lagi ke tujuan awal tadi. Oh ya. Pemirsa Final Talk, di sini sudah ada. Ini mungkin Bapak masih ingat Pak Nggih, ini buku biografi Bapak Atna. Ini jadi dengan judul. Saya minum dulu ya. Monggo Bapak. Santai mawon. Oh, minum dulu Pak. Jadi ini ada buku tulisan nggak Pak? Oh ya. Tulisan Bapak nggih. Tulisan Bapak Atna, Mimpi Belum Berakhir. Nah, yang menarik dalam buku ini Bapak, kalau saya baca itu, apalagi di covernya, buku ini khusus ku persembahkan untuk adikku Muhammad Supana. Jadi Pak Pono Pak Nggih, kalau kita akrab memanggilnya Pak Pono. Ini berarti apa ini Pak Pono bagi Pak Atna sampai beliau ini tertulis dalam cover? Oh begitu. Ya gini, jadi kalau saya ingat buku ini dan juga ingat perjuangan daripada adik saya, aku kudu nangis Mas. Ya, jadi sebelumnya gitu Pak, kalau berarti Pak Atna itu punya satu adik Pak Pono, atau mungkin punya? Ya ada beberapa adik. Ada beberapa adik. Ada beberapa adik. Ya, ada beberapa adik. Saya ceritakan dulu. Ya. Tahun 2021, 2022 itu kan saya sakit. Nah, waktu itu sesuai pemeriksaan dokter dan lain sebagainya, nah, ginjal saya itu kan kena Mas. Ginjal kena. Saya waktu itu kan sudah sakit, termasuk sakit-sakit berat, namanya ginjal ya. Jadi saya sendiri tiap hari, tiap waktu, ya opnam di rumah sakit kita sendiri, ya rumah sakit Bina. Di Bina waktu itu. Iya. Nah, terus saya divonis ginjal, kemudian sampai cuci darah gitu. Cuci darah kan naik terus menerus, rasanya kan juga nggak enak Mas. Waktu itu juga habis tersita untuk cuci darah. Ya, coba bayangkan cuci darah itu 1 minggu 2 atau 3 kali. Sekali cuci darah itu memerlukan waktu paling tidak 6 jam, termasuk persiapannya. Ya, otomatis kan waktu yang sangat lama sekali itu ya. Badan juga nggak enak rasanya. Nah terus
saya sendiri sebenarnya nggak masalah. Iya. Tapi adik dan anak-anak saya itu keluarga itu malah pada bingung. Nah, terus dirembuk ya, antara ya, anak-anak saya, istri saya, kemudian juga keponakan, termasuk adik-adik saya. Solusi terbaik seperti apa sakit saya ini? Mereka berembuk katanya agar saya tidak cuci darah terus, satu-satunya jalan saya harus cangkok ginjal. Nah, kemudian kalau cangkok ginjal otomatis kan juga dicocokkan mana yang cocok, dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian saya diajak ke rumah sakit ya, termasuk di Rumah Sakit Karyati Semarang dan konsultasi dengan dokter ahlinya di Rumah Sakit Karyati Semarang. Oleh rumah sakit itu, oleh dokter itu, saya terus diobati, kemudian juga belum ada saran untuk cangkok ginjal. Kemudian adik saya itu juga nyampaikan, gimana dokter kalau kakak saya ini cangkok ginjal. Nah, di Rumah Sakit Karyati, kata dokter beliau, pertama berhubung usia saya ini sudah tua, kemudian Rumah Sakit Karyati itu cangkok ginjal tidak bisa setiap hari. Sementara waktu itu yang antri itu sudah ada 28 orang. Oh, sudah ada yang antri ya? Yang antri. Nah, kalau saya juga ikut-ikut antri, sementara usia saya sudah tua, katanya terlalu lama. Nah, terus oleh adik-adik saya akhirnya dibawa ke Singapura itu. Nah, di Singapura otomatis kan ditangani dengan baik dan adik saya dan anak-anak siap menjadi pendonor. Akhirnya yang paling cocok adalah ginjal adik saya, Pak Pono. Supana itu. Pak Pono itu. Nah, yang paling saya kagum bukan Supononya. Nah, Supono itu adik saya, misalkan punya ginjal disumbangkan pada saya, itu karena itu adik, ya, wajar-wajar saja. Tapi yang saya kagumi adalah istri dan anak-anaknya yang sangat support. Itu saya acungi jempol. Ipar saya, keponakan saya, anaknya Pak Supana ini, dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian ngantar saya ke rumah sakit, Boni dan lain sebagainya, bersama dengan anak-anak saya, sampai berhari-hari, bahkan beberapa, mungkin ada 1 bulan dan lain sebagainya, sehingga setelah cangkok ginjal itu saya sembuh. Kemudian saya bisa mimpi kembali, saya bisa memikirkan kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Sehingga di perjalanan waktu saya sakit sampai sembuh, itu saya nulis buku ini, yang mana bukunya adalah menceritakan tentang sakit saya dan sampai sembuh, sampai mimpi ke depan ini. Dengan judul berarti jadinya mimpi belum berakhir. Sehingga mimpi saya ternyata belum berakhir waktu itu. Saya kira waktu itu sudah berakhir. Sempat itu Pak ya, sempat putus asa atau Pak waktu itu. Sekarang belum berakhir. Tapi memang waktu itu memang support dari keluarga besar memang sangat berarti Pak waktu itu sangat berarti. Sehingga sampai sekarang saya juga masih bisa memikirkan yang lain untuk berbakti, mengabdi pada masyarakat. Sebagai contoh, ya beberapa waktu yang lalu, pengurus yayasan YPPI itu juga ke kantor saya dan lain sebagainya. Beliau menyampaikan keluhan bahwa Universitas YPPI itu mereka merasa berat, tidak mampu atau tidak siap keluarganya untuk meneruskannya. Ya, terus
Saya sendiri juga bingung, saya sendiri juga punya perasaan eman. Masalahnya sekolah tinggi itu sudah didirikan 25 tahun yang lalu. Kalau keluarganya sudah tidak ada yang meneruskan, otomatis perjuangan beliaunya yang sudah selama ini otomatis nanti kan juga menjadi mubadir oleh pengurus yayasan. Akhirnya mau tidak mau katanya yang mampu, yang siap untuk ikut meneruskan UYR atau YPPI itu katanya grup usaha saya atau saya. Akhirnya yayasan itu diserahkan ke kami untuk saya teruskan. Sehingga mimpi saya yang terakhir itu tadi. Terus mimpi saya yang terlihat tahun 2024 kemarin tadi mengambil alih UYR itu. Mudah-mudahan dengan saya ambil ini, perjuangan yang sudah 25 tahun dirikan sekolah tinggi ilmu ekonomi dan sudah berubah menjadi universitas yang kemudian juga akan dilepas karena tidak siap untuk meneruskan. Mudah-mudahan setelah saya ambil alih, nanti sejarahnya menjadi lain dan mudah-mudahan saya juga berjuang UYR ke depan juga terus tetap berkembang, ikut membantu masyarakat Kabupaten Rembang, ikut membantu para pemuda-pemuda yang pengen kuliah dan tidak siap untuk kuliah di luar kota. Bisa kuliah di Kabupaten Rembang saja dengan kualitas yang tidak kalah dengan kalau beliau pada kuliah di luar kota. Saya akan berjuang seperti itu. Kalau bicara berarti kalau bicara tentang usahanya Bapak kan sudah ada dari sisi kesehatan sudah ada rumah sakit Bina, pendidikan sudah ada Universitas YPPI Rembang atau UIR, pariwisata perhotelan sudah ada Aston Inn dan Santika Gunung Kidul, dan Santika Gunung Kidul. Jadi kalau misal berarti mimpi apa Pak ini Pak yang belum tercapai sampai di usia yang sekarang? Mimpi apa ini Pak yang belum tercapai? Mimpi saya yang jelas usaha-usaha yang sudah ada itu rumah sakit. Harus kita perjuangkan untuk tetap berguna. Manfaatnya semakin besar untuk masyarakat. Kemudian juga tamu-tamu yang masuk Rembang untuk membesarkan kota Rembang dan lain sebagainya menurangi sini-sini Kabupaten Rembang, menurangi sini-sini daerah Rembang. Saya juga mendirikan hotel. Saya kerjasama dengan grupnya Santika. Nah, itu misalkan orang ke Rembang sekarang misal cari hotel yang preventif, ini sudah tidak mengecewakan lagi. Jadi Rembang, insya Allah, ayo bareng-bareng biar semakin jaya. Masalahnya begini, majunya suatu daerah itu bukan berada di tangan siapa-siapa. Yang bisa memajukan adalah rakyat Kabupaten Rembang itu sendiri. Masyarakatnya itu sendiri. Masyarakatnya itu sendiri. Saya sendiri sudah di Rembang 40 tahun lebih, otomatis juga baik langsung maupun tidak langsung punya tanggung jawab untuk memajukan kota kami agar mampu tidak ketinggalan dibandingkan dengan kota-kota yang lain yang ada di Kabupaten Rembang. Itu sudah menjadi kebanggaan saya. Mimpi saya termasuk itu. Ini mungkin yang terakhir ini Pak. Oh ya, boleh. Pesan untuk pemirsa Binatalk, mungkin bisa langsung ke kamera, pesan apa yang ingin disampaikan untuk semua teman-teman sahabat Binatalk semuanya untuk mengarungi kehidupan ke depan, Pak. Semangat atau motivasi. Begini. Saya sendiri kan sudah umur, otomatis
Ya, yang akan membawa Rembang ke depan seperti apa, itu adalah yang muda-muda ini, termasuk panjenengan. Ya, yang membawa Rembang ke depan itu. Makanya, apapun ya kegiatan yang ada di sekitar panjenengan, ayo kita tindak lanjuti, kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan ikhlas, bekerja apapun, nggak usah pilih-pilih, yang penting halal, yang penting bermanfaat. Pertama, nggak usah jauh-jauh. Pertama, yang penting manfaat untuk diri kita sendiri. Jangan sampai menjadi orang, menjadi anak muda, menjadi beban orang lain. Kita harus mampu mandiri. Kita harus mampu menciptakan kegiatan kita sendiri. Misalkan di depan panjenengan itu ada pekerjaan yang panjenengan anggap kasar, nggak apa-apa, kerjakan dan geluti. Nggak usah apa istilahnya gengsi-gengsian. Gengsi itu mahal harganya. Nah, kalau panjenengan mengerjakan pekerjaan yang sekiranya itu panjenengan anggap kasar, kemudian jangan gengsi, otomatis kan panjenengan malah nggak kerja. Maksudnya kerja yang sesuai dengan keinginan panjenengan yang muluk-muluk dur, belum mungkin bisa tercapai. Semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Jadi pekerjaan yang sepele, gampangane, ayo kita kerjakan bersama-sama. Dari hal-hal yang sepele itu kita upeni, ya, kita tambah, kita geluti, kemudian juga kita tingkatkan, kita sambil belajar, sambil bekerja. Ya, insya Allah ya semakin tambah. Kemudian yang semula pekerjaan yang panjenengan anggap sepele, ke depan menjadi pekerjaan yang membanggakan panjenengan bersama. Ya. Jadi jangan main-main dengan pekerjaan yang sepele saat ini. Siapa tahu 10-20 tahun yang akan datang malah menjadi pekerjaan pilihan yang menjadi kebanggaan bersama. Saya bisa ngomong begitu itu karena saya sudah ngalami. Jadi saya waktu ngerintis pekerjaan awal-awal dulu dinyak uang itu biasa. Iya. Dulu masih naik sepeda, Pak ya? Iya, naik sepeda. Iya, sepedanya juga saya abadikan. Masih juga. Ada sepedanya sekarang, masih disimpan dengan baik. Tapi juga saya lihat yang dulu, ya pernah ada yang ngenyek, saya ngenyek juga ada. Juga saya ingat, tapi saya nggak sakit hati. Setelah saya seperti ini ternyata mereka kan juga punya anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Di sini itu saiki bareng wis dadi kaya ngene ternyata do njaluk tulung. Anak itu men iso nyambut gawe bareng aku. Nanti yang saya kerjakan waktu itu dianggap sepele. Nah, sekarang menjadi kebanggaan. Makanya ayo yang muda-muda terutama. Ya, jadi jangan menganggap pekerjaan itu kasar, ora apik, gengsi dan lain sebagainya. Rasa gengsi hilangilah. Masalahnya gengsi itu ya nggak punya arti apa-apa, bahkan merugikan kita bersama. Rasa gengsi-gengsian tadi uang. Iya. Ya, gitu Bapak Adna. Terima kasih atas waktunya. Ya, sahabat Binatalk, sangat menarik sekali ya perbincangan kita pada hari ini, sangat menginspirasi sekali, dan mungkin satu kalimat yang saya dapat garis bawahi, sebaik-baiknya menjadi manusia adalah manusia yang berharga bagi orang lain. Betul Pak Nggih? Pesan dari Bapak. Ya, insya Allah begitu. Ya. Terima kasih waktunya Bapak Adna, sehat selalu, tetap menjadi Bapak bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di program Binatalk yang akan datang.